Kalau kata Syafidas bilang nih pergerakannya agak unik karena kan memang harus melemah 0,27% namun tidak sejalan dengan IHSG secara sektoral. Iya. Karena kalau kita lihat biasanya melihat overall kita juga lihat akan pilah-pilahannya ini dari sektoral seperti apa. Namun ternyata kalau kita lihat di sini ternyata 8 sektor berhasil menguat, hanya 3 sektor saja yang melemah. Bahkan dari sektor-sektor yang menguat ada beberapa sektor yang bisa menguat begitu signifikan di 2%-an bahkan tadi kalau kita pandang juga di properti dan real estate berhasil menguat, energi juga menguat luar biasa di 1%-an di atas 1%-an. Nah, seperti apa analisa Anda pergerakannya terhadap bursa efek domestik hari ini? Iya, mungkin kalau kita ulas kembali seperti yang tadi kita sampaikan, memang IHSG sepekan kemarin ya, kita mulai dari sepekan kemarin memang Wall Street ini mencatat kinerja buruk sepekan lalu. Gak heran kalau misalkan pada pekan lalu IHSG ini sulit untuk menguat. 3 hari merah, 1 hari kuat, 1 hari libur, jadi tidak ada perdagangan. Dan kalau di Wall Street sendiri memang memburuk karena saham PacWest ini melemah 43%. 43% ini aja seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini sudah rebound sehingga tidak membuat Wall Street begitu terpuruk pekan lalu. Ditambah terpuruknya lagi adalah karena First Republic akhirnya dicaplok oleh JP Morgan. Jadi pekan lalu adalah pekan yang buruk dan bisa jadi membuat IHSG selama pekan ini juga akan terpengaruh. Dan pekan lalu IHSG ditutup selama sebanyak 1,95% ya selama sepekan. Dan hari ini untuk sesi 1 IHSG ditutup di zona merah, di sesi 2 sempat bangkit sedikit. Tetapi akhirnya tetap tidak bisa bertahan di zona hijau hingga akhirnya kembali ke zona merah. Dan kalau kita lihat secara turnovernya masih terus bergerak ya, sekarang sudah berada di atas 11 triliun rupiah. Tapi ya memang tidak bisa lebih tinggi dibandingkan dengan pergerakan pekan lalu yang memang rata-rata di 10 sampai dengan 12 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat secara sentimen ini tidak begitu banyak sebenarnya kalau dari luar negeri ya. Yang pertama adalah terkait dengan data tenaga kerja Amerika Serikat. Jumat malam lalu, di pekan lalu, Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan sepanjang April, perekonomian Amerika Serikat mampu menyerap 253.000 tenaga kerja di luar sektor pertanian atau non-farm payrolls. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari estimasi dari Wall Street sebanyak 180.000 orang. Nah, tingkat pengangguran ini turun menjadi 3,4% dari bulan sebelumnya 3,5%. Padahal Wall Street memproyeksikan akan naik justru menjadi 3,6%. Dan rekor 3,4% ini menjadi rekor terendah sejak tahun 1969. Artinya tenaga kerja di Amerika Serikat masih cukup kuat. Masih lebih banyak orang yang bekerja dibandingkan dengan yang pengangguran ya. Dan rata-rata upahnya per jam pun naik jadi 0,5% secara month to month. Ini lebih tinggi dari ekspektasi di 0,3% sekaligus menjadi yang tertinggi dalam 1 tahun terakhir. Kalau misalkan kita di dalam negeri kan inginnya nggak banyak pengangguran, tapi ini menjadi kabar buruk justru untuk Amerika Serikat karena akhirnya sentimen ataupun hal untuk melawan inflasi akhirnya nggak ada gitu kan karena Amerika Serikat memang membutuhkan pengangguran untuk bisa melawan inflasi. Dan era suku bunga tiganya kapan berakhirnya itu semakin dipertanyakan ya. Iya, karena dan akan semakin jauh sih seperti yang kami sudah diskusikan tadi. Benih-benih Amerika Serikat untuk bisa mengendurkan kebijakan moneternya akan semakin abu-abu. Karena yang tadinya jadi, nggak jadi lagi karena data tenaga kerja. Karena memang data tenaga kerja ini adalah pertimbangan yang paling besar bagi The Fed. Kalau kita beralih ke data dalam negeri, hari ini kita baru saja menerima rilis cadangan devisa di mana BI melaporkan cadangan devisa Indonesia di akhir April 2023 tetap tinggi sebesar 144,2 miliar US dollar. Tapi posisi ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan posisi pada bulan Maret 2013 di angka 2023 maksud kami di angka 145,2 miliar US dollar. Padahal bulan lalu di angka 145 miliar US dollar tersebut adalah nyaris mendekati rekor tertingginya sepanjang masa di 146,9 miliar US dollar. Nah, cadangan devisa kita memang turun bukan karena dihambur-hamburkan, tetapi juga karena memang pembayaran hutang. Pemerintah memerlukan pembayaran hutang luar negeri dan juga kebutuhan likuiditas falas yang sejalan dengan antisipasi dalam rangka hari besar keagamaan nasional yaitu Lebaran dan juga Ramadan. Dan CADEV April 2023 ini juga masih terhitung setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor ya. Meskipun turun ya kita bisa lihat juga sebenarnya rupiah masih cukup kuat, masih cukup terjaga, masih cukup stabil. Meskipun per hari ini masih terpantau koreksi namun bisa dilihat koreksinya juga koreksi terhitung wajar. Sedikit banyak ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang diambil ataupun dibuat dan juga instrumen-instrumen operasi moneter lainnya
termasuk term deposit valuta asing devisa hasil ekspor. Ini yang diterapkan oleh BI sejak awal Maret terhitung berhasil. Data cadangan devisa masih begitu robust, ample dan resilient yang masih di kisaran 140-an miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan lebih dari 6 bulan pembiayaan impor. Kalau memang standar internasional kan di atas 3 bulan impor, jadi masih begitu baik. Namun ternyata kalau seperti yang Syafinas bilang, apa yang terjadi di Amerika Serikat dan global ini lagi-lagi memang begitu kuat pengaruhnya terhadap bursa efek domestik. Nah, di satu sisi juga kalau kita lihat sebenarnya kan dari domestik ada begitu banyak kabar baik. Walaupun cadangan devisa menurun, namun memang masih berada dalam posisi yang cukup ample di 140-an miliar dolar. Di satu sisi kalau kita lihat kuartal 1 2023 ini, PDB Indonesia juga masih di atas 5%. Dan ini hal yang begitu baik karena ada begitu banyak ketidakpastian ekonomi global dan tentunya capaian 5% ekonomi Indonesia ini mungkin jadi salah satu yang terbaik dibandingkan negara-negara emerging markets lainnya. Seperti apa pengaruhnya? Ya, jadi pekan lalu memang rilis perekonomian RI ini diinformasikan oleh BPS bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2023 mencapai 5,03%. Realisasi ini cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu hanya di kisaran 5,02%. Dan ini juga masih berada di atas konsensus dari CNBC di angka 4,95%. Kalau kita lihat dan berdasarkan diskusi saya sebelumnya bersama dengan para narasumber, bukan hanya karena Lebaran dan juga adanya Ramadan, tetapi juga karena beberapa kebijakan dari mulai mengatasi ketersediaan pangan, mulai dari mengatasi harga beras, bahan-bahan pokok, itu sudah cukup terkendali jauh-jauh hari sebelum Ramadan dan Lebaran, sehingga pada saat momen Lebaran dan Ramadan tidak ada lagi yang mengeluhkan harga dirasa cukup tinggi karena memang sudah dikendalikan. Dari situlah perekonomian kita bisa terapresiasi di angka 5,03%. Secara mantuman juga naik ya 0,02%. Iya, itu dia. Dan juga karena ada faktornya kebijakan-kebijakan terkait arus mudik kemarin, mulai dari tiket yang jauh lebih murah diberikan diskon dan segala macam. Jadi sehingga masyarakat merasakan banyak kemudahan yang didapatkan sehingga tidak ada lonjakan ataupun kemarahan ataupun apapun yang terjadi pada bulan Lebaran dan Ramadan kemarin. Jadi konsumsi domestik juga tetap terjaga. Konsumsi domestik terjaga karena adanya kebijakan-kebijakan yang berhasil diambil oleh pemerintah sehingga perekonomian cukup stabil. Dan juga hari ini perlu disimak juga pemirsa bahwa ada pertemuan KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang akan menggelar pertemuan dan konferensi pers mengenai kondisi ekonomi terkini pada pukul 4 dan tepatnya hari ini sedang berlangsung pukul ini sedang berlangsung. Ini juga menarik untuk ditunggu karena kita akan melihat seperti apa respon kebijakan dari fiskal dan moneter dalam menanggapi perkembangan krisis perbankan di Amerika Serikat serta plafon utang pemerintah Amerika Serikat dan bagaimana kita merespon dari kejadian yang menimpa Amerika Serikat tersebut. Di Bank Indonesia sendiri mungkin kalau dari moneter KSSK mungkin ada sedikit kisi-kisi ya, apakah sebenarnya nanti Bank Indonesia akan tetap menahan di 5,75% karena ini juga menjadi langkah yang begitu berani. Bank Indonesia tetap menahan di 5,75% dan tidak mengikuti era kebijakan suku bunga tinggi yang sudah dilakukan oleh The Fed. Kita tinggal menanti apakah KSSK nanti akan ada konsolidasi dari fiskalnya, apakah ada APBN akan ada penyesuaian untuk merespon apa yang terjadi di global. Ketidakpastian ini juga memang masih begitu besar. Nah, di satu sisi kalau kita sekarang menilik langsung secara teknikal, mungkin Syafina secara sektoral, kita lihat juga tadi ada beberapa sektor yang bisa menguat begitu signifikan. Properti dan real estate tadi menguat, teknologi menguat. Di satu sisi juga kita ketahui sebenarnya juga ada sedikit guncangan mungkin di sektor-sektor seperti konstruksi yang kemarin juga kita dengar ada sentimen-sentimen negatif di sektor konstruksi dan emiten-emiten yang menjadi emiten plat merah yang sebenarnya juga menjadi market cap yang luar biasa besar untuk sektor konstruksi di bursa efek domestik. Nah, seperti apa tanggapannya mengenai hal ini, sentimen-sentimen yang ditimbulkan yang akhirnya diterima oleh pasar dan tentunya berpengaruh terhadap pergerakan IHSG secara sektoral? Ya, kita bahas satu-satu dari sektor konstruksi nih. Ada sentimen negatif yang menyelimuti sektor konstruksi, salah satunya yang datang dari saham Waskita yang per hari ini akhirnya digembok oleh Bursa Efek Indonesia akibat adanya penundaan pembayaran bunga obligasi berkelanjutan 4 tahap 1 tahun 2020 karena perseroan masih dalam masa standstill. Standstill ini sebenarnya berlangsung sementara sejak 7 Februari sampai dengan 15 Juni 2023 karena perseroan untuk menerapkan equal treatment kepada seluruh kreditur termasuk pemegang obligasi non penjaminan.
Belum lagi banyak hal yang menimpa waskita, mulai dari direktur utama yang ditetapkan sebagai tersangka karena kasus korupsi, lalu juga ada isu lain terkait dengan waskita menerima gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang dari PT Megah Bangun Baja Semesta, ditambah lagi isu BUMN nih, BUMN Karya khususnya yang mau merger itu semakin mencuat karena memang dilihat kinerja waskita Karya dibandingkan dengan BUMN Karya lainnya menjadi perusahaan yang paling buruk kinerjanya. Dan banyak kejadian yang menerpa WSKT ini hingga akhirnya dirumorkan akan dipilotkan. Tapi kan memang isu merger ataupun isu pilot kan ini masih dalam pembicaraan lebih lanjut. Masih belum ada keputusan pasti. Jadi kita masih akan menanti bagaimana nasib dari para BUMN Karya ini. Tapi kalau isu merger kan sebenarnya udah dari lama ya. Dan kita lihat kalau waskita Karya sampai dengan hari ini terkoreksi nyaris 2% di 1,94%. Tapi untuk PT PP koreksinya cukup dalam di 4,35%. Wijaya Karya terkoreksi 2,80% dan Adikarya terkoreksi 1,02%. Kita akan nantikan bagaimana kebijakan terkait BUMN Karya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Sepertinya juga sentimen dari waskita Karya ini menjadikan spillover effect ya terhadap emiten-emiten BUMN Karya lainnya. Karena kan tentunya berpengaruh ya, apapun itu yang terjadi di plat merah tentunya berkesinambungan dengan plat merah lainnya. Apalagi ini ya sebidang semuanya kan, sama-sama BUMN Karya. Jadi kalau satu terdampak pasti ada kaitannya dengan satu sama lain. Dan begitu dalam ternyata sentimennya juga kalau kita lihat tadi ya, Syafinas. Nah, di satu sisi seperti apa juga sektor yang biasa menjadi jagoan dalam hal misalnya kalau ada penguatan IHSG, biasanya ini sektor ini nih yang menjadi penyumbang dari penguatan IHSG. Contohnya sektor komoditas seperti apa di hari ini pergerakannya? Kalau kita lihat tadi sektor energi ini terapresiasi cukup tinggi di atas 1%, tetapi memang harganya kita kalau berbicara tentang tambang ya, ini batu bara turun harganya hingga 57% secara year to date. Harga batu bara ini diperkirakan masih akan sulit menguat pada pekan ini karena beberapa faktor, terutama karena faktor melandainya permintaan. Nah, pergerakan harga batu bara ini akan sangat ditentukan oleh perkembangan di China, terutama data perdagangan yang akan keluar pada Selasa di pekan ini. Pergerakan harga batu bara yang melemah juga pastinya bisa berdampak pada pergerakan saham batu bara RI, dan harga batu bara saat ini sudah menyentuh angka 169,65 US dollar. 160-an ya sekarang ya Syafinas ya. Per metric ton. Padahal kalau kita lihat di 8 Februari 2023 angkanya ada di atas gunung tuh, Safrina. Ada di 300-an ya, mungkin bahkan di tahun lalu ada di 400-an, belum pernah terjadi sebelumnya dan menyebabkan komoditi windfall yang begitu luar biasa untuk Indonesia memiliki komoditas andalan juga batu bara. Nah, dampaknya seperti apa kalau kita lihat ternyata malah harus signifikan ya di hari ini. Adaro melesat hampir 3% bahkan ya Syafinas. Adaro melesat hampir 3% dan Bumi Resources melesat 0,83%. Ya memang ini kan kita melihat secara harian. Kalau secara harga memang sudah menurun 57% secara year to date, tapi mungkin pergerakannya masih cukup tinggi karena masing-masing perusahaan ini kinerjanya, bisnisnya masih terus berjalan. Mungkin memang kita bergantung pada China, tetapi permintaan batu bara ke negara kita kan datangnya dari beberapa negara, tidak hanya China. Walaupun China adalah negara yang memiliki permintaan cukup besar ke negara kita, tapi masih ada India, Eropa yang juga menjadi consumer dari batu bara RI. Ya, salah satunya India yang memang juga mengalami krisis energi yang memiliki demand yang begitu besar untuk batu bara. Indonesia sendiri begitu menarik analisisnya. Kalau memang ngomongin batu bara sih sebenarnya harga yang ke 160-170-an ini memang terjadi karena normalisasi ya Syafinas. Karena memang di 2022 kemarin sudah terjadi harga yang begitu tinggi. Begitu menarik analisisnya, begitu dalam. Terima kasih banyak analisisnya di Market Focus CNBC Indonesia, Syafinas.